Alhamdulillah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Misri rahimahullahu ta'ala, yang membahas tentang fadail, keutamaan atau fadilah-fadilah, amalan-amalan atau hadis-hadis sahih tentang fadailul a'mal, dan keutamaan, mengetahui keutamaan amalan-amalan atau perkara-perkara dalam agama kita adalah merupakan hal yang sangat penting, karena itu bisa mendorong dan memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat dalam beramal, memberikan kita motivasi dalam beramal. Mengapa kita ringan dalam bersedekah misalnya? Tangan kita ringan untuk mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah karena kita mengetahui fadilahnya, karena kita mengetahui keutamaannya. Mengapa kita bisa bangun subuh di saat cuaca dingin, di saat kita sedang nyenyak dalam tidur kita, berada di ruangan yang sangat nyaman, kita rela meninggalkan semua itu di saat ada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salat berjamaah, karena kita mengetahui ada fadilah, ada keutamaan di baliknya. Dan begitu banyak amalan-amalan yang kita bersemangat dalam mengerjakan itu karena kita mengetahui fadilahnya. Dan mengapa sebagian orang tidak mau atau berat untuk beramal atau melaksanakan suatu amal-amal tertentu? Boleh jadi karena dia belum mengetahui dengan baik apa keutamaan dari amalan-amalan tersebut. Maka pembahasan ini atau hadis-hadis Nabi ini penting, dan memang di antara tugas diutusnya Nabi kita SAW adalah basyira wa nadhira, adalah memberi peringatan dan memberi kabar gembira, memberi kabar gembira dan memberi ancaman, memberi janji-janji kebaikan, keutamaan kepada orang-orang yang melakukan amalan soleh, dan memberikan peringatan-peringatan bagi orang yang melanggar apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Pembahasan kita sebagaimana kita telah bacakan dua hadis di pertemuan yang lalu tentang fadailut tauhid, bagaimana keutamaan tauhid ketika seorang hamba betul-betul menjadi hamba yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bertauhid, hamba yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan iman, bagaimana kedudukan tauhid, bagaimana kedudukan akidah pada diri seorang manusia. Kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengisahkan satu peristiwa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar adalah satu di antara sahabat yang minas sabiqin al-awwalin, di antara sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dan sahabat-sahabat yang awal masuk Islam memiliki keutamaan khusus. Mereka adalah orang-orang yang sahabat-sahabat istimewa. Pada umumnya sebuah sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang mulia, dan mereka lah generasi terbaik, dan zaman mereka adalah zaman terbaik. Mengapa zaman mereka menjadi zaman terbaik? Karena orang yang hidup di zaman itu adalah orang-orang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah di zamanku, generasi sahabat. Maka pada umumnya semua sahabat itu adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mulia. Akan tetapi
lebih dikhususkan lagi minas sabiqinal awwalin, adalah orang-orang yang di awal-awal masuk Islam. Mengapa mereka lebih mulia? Karena ya beberapa hal tentunya. Pertama, mereka masuk Islam di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di saat ujian begitu berat. Iya, dan orang-orang yang awal masuk Islam mendapatkan ujian yang begitu berat yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang berislam setelahnya, khususnya di periode Mekah, saat umat Islam atau siapapun yang masuk diketahui masuk Islam, maka dia akan mendapatkan penindasan. Bahkan banyak yang dari keluarganya sendiri, dari orang tuanya sendiri. Dan beliau ini ya Abu Dzar Al-Ghifari, ya dari suku Ghifar, beliau mendatangi Rasulullah SAW untuk bersaksi untuk masuk ke dalam Islam. Dan ketika dia telah berislam, meskipun kebanyakan ya sahabat yang lainnya berislam dan menyembunyikan keislamannya, kan tetapi beliau justru menuju ke Ka'bah untuk menyampaikan dan berteriak, ya, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, meskipun beliau akhirnya dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Beliau adalah termasuk sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah hadis yang kita bacakan ini. Dan beliau memiliki banyak momen-momen berduaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan nasihat-nasihat istimewa, nasihat-nasihat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus untuk beliau, meskipun semuanya akan menjadi nasihat yang umum untuk seluruh umatnya. Karena para sahabat ketika telah mendapatkan satu ilmu, satu nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah atau larangan, maka beliau akan segera menyebarkan kebaikan tersebut kepada orang lain. Di antara nasihat-nasihat yang beliau dapatkan secara khusus dari Nabi SAW adalah apa yang beliau sebutkan dalam satu riwayat, an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan atau beliau berkata, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mewasiatkan kepadaku 7 perkara. Amarani bihubbil masakin, secara singkat kita sebutkan. Pertama, beliau menasihatkan kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin, untuk memberikan perhatian kepada orang-orang miskin. Waddunuwi minhum, dan merendah kepada mereka, dan bersikap merendah kepada orang-orang miskin. Jangan menyombongkan diri, menampakkan kesombongan dan perlakuan yang menunjukkan merendahkan kepada orang-orang yang miskin. Wa amarani an anzura ila man huwa duni, dan beliau mewasiatkan kepadaku untuk banyak memperhatikan orang-orang yang ada di bawahku. Ya, dan ini sebagaimana di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, beliau bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Banyaklah melihat, memperhatikan orang yang ada di bawah kalian, dan jangan terlalu banyak memperhatikan dan melihat orang yang ada di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena itu lebih baik, lebih pantas agar kalian tidak menganggap remeh nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Kemudian nasihat yang ketiga atau lanjutan tadi, ya, wala anzura ila man huwa fawqi, dan beliau menasihatkan untuk aku tidak melihat kepada orang yang di atasku. Wa amarani an asilar rahim wa in adbarat, dan beliau memerintahkan untuk aku senantiasa menjaga hubungan silaturahim, meskipun wa in adbarat, meskipun orang lain memutuskan silaturahim kepadaku, maka tetap
berusaha untuk menjadi orang yang menyambung. Dan memang orang yang menyambung adalah menyambung sesuatu yang putus. Ketika putus, maka jadilah orang yang menyambung kebaikan tersebut, terutama silaturrahim, ia dijaga. Wa amarani an la as'ala ahadan syai'a, dan beliau mewasiatkan kepadaku untuk tidak meminta sesuatu kepada orang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tidak banyak meminta kepada orang lain. Ya, dan memang ini meskipun asalnya adalah boleh, sesuatu yang dibolehkan, bahkan menjadi pintu kebaikan-kebaikan bagi saudara kita ketika ada saudara kita yang meminta atau meminta tolong. Akan tetapi Rasulullah mewasiatkan untuk kita, dan secara khusus kepada sahabatnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, untuk berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meminta kepada manusia kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Karena memang meminta kepada manusia tidak sama dengan meminta kepada Allah. Kalau meminta kepada Allah, kita diperintahkan untuk justru banyak meminta kepada Allah. Dan Allah semakin banyak kita meminta, semakin cinta kepada kita, semakin cinta kepada hambanya yang banyak meminta. Bahkan Allah dan ya Rasulnya memerintahkan dan mencintai al-mulihina fid du'a, orang-orang yang mendesak ketika berdoa, ingin sekali merengek ketika berdoa kepada Allah, dan cinta kepada orang yang sering dan selalu berdoa. Bahkan Allah marah kepada hambanya yang tidak mau meminta kepadanya. Nah, beda dengan meminta kepada manusia. 1-2 kali kita meminta mungkin masih diberikan senyuman, tapi kalau 3 kali, 4 kali dan seterusnya, mungkin sudah ia berubah, bukan senyuman lagi yang kita dapatkan. Nih, itulah manusia. Maka kita berusaha untuk menahan diri untuk tidak banyak meminta kepada manusia kecuali dalam kondisi-kondisi darurat yang sangat mendesak. Wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murran, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepadaku untuk mengucapkan dan mengatakan kebenaran walau kana murran, meskipun itu pahit. Kul khaira kul haqqan walau kana murran, ya, katakan kebenaran itu meskipun pahit. Ya, dan ini nasihat Nabi SAW kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, untuk beliau tetap mengucapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran meskipun pahit, meskipun akibatnya akan kita rasakan. Wa amarani alla akhafa fillahi lawmata laim, dan beliau menasihatkan kepadaku untuk aku tidak takut dari celaan manusia karena berada di jalan yang benar atau berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amarani an ukthira min qaul, dan kemudian beliau memerintahkan kepadaku, kata Abu Dzar, untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahunna min kanzin tahtal arsy, karena ucapan itu adalah satu perbendaharaan yang sangat berharga yang disimpan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keistimewaan beliau ketika mendapatkan nasihat-nasihat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sering mendapatkan momen-momen ia berdua dengan Nabi SAW dan mendapatkan nasihat dari manusia yang paling mulia tersebut. Di antaranya adalah hadis ini. Kita lanjutkan. Qal Abu Dzar mengisahkan, kharajtu lailatan minal layali, saya keluar di satu malam, fa idza Rasulullah SAW yamshi wahdah, dan ketika saya keluar ternyata saya menjumpai Nabi SAW berjalan bersendirian. Walaysa ma'ahu insanun, dan beliau berjalan tanpa ada yang menemani. Ya, dan ini di satu pelajaran bahwasanya beliau, meskipun beliau adalah orang yang sangat penting atau bahkan kedudukan beliau di atas dari raja dan orang-orang pembesar negara yang lainnya,
akan tetapi beliau akan berjalan atau sering keluar dan berjalan tidak membutuhkan bodyguard, ia tidak membutuhkan pengawas khusus, karena beliau adalah seorang nabi yang sangat, selain beliau memang pemberani, beliau juga karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa dhanantu annahu yakrahu an yamshiya ma'ahu ahad. Maka aku menyangka beliau sedang tidak ingin bersama dengan orang lain, sedang ingin berjalan bersendirian, tidak mau ditemani. Qal Abu Dzar meriwayatkan faja'altu amshi fi dhillil qamar, maka aku berjalan berada di belakangnya. Faltafata fara'ani, akan tetapi beliau menoleh ke belakang. Fara'ani, maka beliau melihatku. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berteriak, man hadza, siapa atau siapa itu? Nah, qultu Abu Dzar, ya, maka aku menjawab, saya Abu Dzar. Dan ini satu pelajaran juga ketika kita ditanya, dan di riwayat hadis yang lain beliau membenci ketika ada seseorang yang ditanya dalam keadaan tidak dilihat orangnya, mengatakan siapa, dan hanya mengatakan saya. Ada riwayat di hadis yang lain menyebutkan ada seorang sahabat yang bertamu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetuk pintu, dan Nabi bertanya dari dalam mengatakan, man, siapa? Sahabat tersebut hanya mengatakan saya. Maka Nabi SAW dengan nada yang tidak senang, ana, ya, saya, ya. Jadi Nabi tidak senang, dan sunnahnya ketika kita mengetuk pintu misalnya atau dipanggil dan kita tidak dilihat orang lain, untuk kita menyebutkan nama kita, khususnya ketika kita bertamu. Terus ketika bertamu di rumah, meskipun di rumah orang yang kita kenal, akan tetapi ketika kita bertamu dan ditanya siapa, maka sebutkan nama. Abu Dzar, beliau sebagaimana yang beliau contohkan, saya Abu Dzar. Qal, maka Nabi SAW memanggil, ya Abu Dzar, ta'ala, wahai Abu Dzar, kemari. Qal famashaitu ma'ahu sa'atan, maka Abu Dzar mendatangi Rasulullah SAW dan berjalan bersama beliau sesaat. Faqal, lalu beliau SAW bernasihat. Rasulullah SAW menyampaikan satu perkara penting kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, innal muktsirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang bermegah-megah di dunia, sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan dan berbanyak-banyak harta di dunia, humul muqilluna yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang akan berkekurangan nanti pada hari kiamat. Mereka adalah orang yang akan berkekurangan dan tidak berkecukupan nanti pada hari kiamat. Ya, kita langsung jelaskan saja karena riwayatnya agak panjang, ya, dengan penjelasan yang singkat. Innal muksirun, ya, kata para pensyarah hadis, bahwasanya orang-orang yang bermegah-megah dan hanya memperbanyak harta dan lupa beramal. Beliau menyebutkan ini karena kebanyakan orang-orang yang tamak terhadap dunia, bermegah-megahan dengan kehidupan dunia, kebanyakannya adalah orang-orang yang lalai dari kehidupan akhirat, lalai untuk beramal. Dan itu kita saksikan. Berapa orang dari orang-orang kaya yang berlebihan, diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga menjadi orang yang semangat dalam beramal dan mencintai akhirat. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lalai karena mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Humul muqilluna yaumal qiyamah, karena mereka sibuk dengan kehidupan dunia, mengurus urusan dunianya, maka dia lalai dalam beramal, sehingga mereka orang-orang yang akan kekurangan pahala, kekurangan kebaikan, kekurangan tabungan kebaikan nanti di akhirat pada hari kiamat.
illa man a'tahu Allahu khaira, kecuali orang-orang kaya, kecuali orang-orang yang diberikan kebaikan dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, fanafaha fihi yaminahu wa shimalah wa baina yadayhi wa wara'ah, lalu dia memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang di kirinya, orang-orang yang di kanannya, orang-orang yang di depan dan di belakangnya. Atau ya wa amila fihi khaira, dan kecuali orang-orang yang diberikan banyak kebaikan dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia jadikan sebagai jembatan harta dan kelebihan-kelebihan dunia itu sebagai jembatan, sebagai wasilah untuk beramal dan menabung untuk kehidupan akhirat. Dan ini memang ya adalah satu perkara yang berulang kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, berulang kali untuk beliau sallallahu alaihi wasallam peringati umatnya. Bahkan beliau mengatakan, lal faqra akhsha alaikum, wahai umatku, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan jika menimpa kalian. Lal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubasata lakumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha. Akan tetapi yang saya khawatirkan untuk kalian, bahkan dinasihatkan kepada para sahabat secara langsung, yang saya khawatirkan kepada kalian wahai para sahabatku adalah ketika dunia telah terbuka untuk kalian, dunia sudah dimudahkan untuk kalian dapatkan, fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian akan berlomba untuk mendapatkan yang terbanyak sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba untuk mendapatkan yang terbanyak dari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan kaum-kaum sebelum kalian. Dan banyak nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita perkara ini, karena ini memang satu perkara yang sangat banyak melalaikan manusia di atas kehidupan dunia ini adalah ya materi dunia. Maka bersyukurlah dan berbahagialah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia memahami hakikat harta tersebut sehingga dia memanfaatkan harta tersebut sebagai wasilah, sebagai jalan untuk dia menabung dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan begitu banyak di dunia untuk dia panen kelak sebagai hartanya yang hakiki di akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, yaqulu banu Adam, manusia berkaitan dengan harta selalu mengucapkan, selalu mengatakan, selalu mengulangi, menyenandungkan, mali, ini hartaku, di sana hartaku, ya di situ hartaku. Kata Rasulullah, wa ma lahu min malihi illa thalath, padahal tidak ada hartanya kecuali tiga hal. Ma akala fa afna, hartanya adalah apa yang dia telah makan, dan minum yang akhirnya keluar menjadi sesuatu yang hina, menjadi kotoran atau menjadi keringat. Wa ma labisa fa ablah, atau hartanya yang berupa apa yang dia pakai, yang akhirnya menjadi lap ujung-ujungnya, apa yang dia kendarai yang ujung-ujungnya akan berujung kepada tempat-tempat yang dihinakan. Nah, wa ma anfaqa fa abqa, dan hartanya yang ketiga adalah apa yang disedekahkan, apa yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa abqa, maka itulah yang tinggal, itulah yang kekal, itulah yang menjadi hartanya yang hakiki. Nanti kelak di akhirat dia akan nikmati. Kemudian Abu Dzar melanjutkan kisahnya. Abu Dzar kemudian melanjutkan, famasyaitu ma'ahu sa'atan. Kemudian setelah beliau bernasihat, kemudian beliau berjalan lagi bersama Nabi SAW. Faqala li, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, ijlis hahuna, wahai Abu Dzar, duduk dulu di sini. Nah,
fa ajlasani fi qa'in haulahu hijarah. Beliau memerintahkan saya untuk duduk di satu tempat yang di sekitarnya banyak pepohonan. Faqala li, lalu beliau kemudian ia mengatakan, ijlis hahuna, duduk di sini, hatta arji ilaik, sampai saya datang kembali. Jangan beranjak, jangan pergi, tunggu di sini sampai saya kembali. Qal, Abu Dzar kemudian mengatakan, fantalaqa fil harra hatta la arahu. Maka beliau kemudian pergi sampai pergi ke tempat yang agak bebatuan sampai saya tidak melihat beliau. Falabitha anni fa atala al-lubuth. Kemudian dia pergi dariku dan beliau pergi agak lama. Thumma inni sami'tu huwa muqbil. Kemudian aku mendengarkan beliau datang dan aku mendengarkan beliau mengatakan, wa in sariqa wa in saraqa wa in zana. Saya mendengarkan beliau berkata, apakah meskipun dia telah mencuri atau telah berzina? Qal falamma jaa lam asbir hatta qultu. Ketika beliau telah datang, maka Abu Dzar sudah tidak sabar, ia ingin bertanya mengapa beliau bicara sendirian dan mengatakan apakah meskipun dia telah mencuri atau telah berzina. Maka beliau, Abu Dzar penasaran, maka beliau segera bertanya, ya Nabi Allah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, man tukallimu fi janibil harrah, dengan siapa engkau berbicara di balik bebatuan tersebut? Ma sami'tu ahadan yarji'u ilaika syai'a. Aku tidak mendengarkan jawaban dari pertanyaanmu. Engkau akan berbicara sendirian. Qal, beliau kemudian bersabda, dzalika Jibril alaihi salam arada li fi janibil harrah. Itulah Jibril alaihi salam yang mengundangku untuk bertemu di padang yang bebatuan. Jadi beliau berjalan bersendirian di malam hari itu karena undangan, panggilan dari Jibril untuk dia bertemu di suatu tempat. Qal, ya beliau bersabda, basyir ummataka, atau qal, ya Jibril berkata, basyir ummataka annahu man mata la yusyrik billahi syai'a dakhala al-jannah. Sampaikan kabar gembira kepada umatmu, siapa yang meninggal dunia la yusyrik billah, dalam keadaan tidak membawa dosa kesyirikan, dakhala al-jannah, maka dia dijamin masuk surga. Qultu ya Jibril, Rasulullah kemudian bertanya, dan inilah pertanyaan yang didengarkan oleh Abu Dzar, wahai Jibril, wa in saraqa wa in zana, wahai Jibril, apakah meskipun dia pernah mencuri atau pernah berzina? Qala na'am, maka Jibril menjawab iya. Qal qultu, maka Rasulullah kembali mengulangi, maka Abu Dzar juga bertanya heran kepada Nabi SAW, wa in saraqa wa in zana, ya, apakah dia tetap akan masuk surga meskipun dia pernah mencuri dan pernah berzina? Qala na'am, maka Rasulullah menjawab iya. Wa in syaribal khamar, ya, meskipun dia pernah meminum khamar. Ini senadah dengan hadis-hadis sebelumnya. Dan kita telah jelaskan bahwasanya dakhalal jannah, bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa syirik pasti ma'aluhu ilal jannah, pasti ujung perjalanannya ke surga Allah Subhanahu wa taala, meskipun di dunia dia pernah melakukan dosa-dosa yang lainnya, bahkan dosa-dosa besar. Dan ketika seseorang meninggal dalam keadaan membawa dosa besar, maka dia tahta masyiatillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk dia mengampuni dosa itu, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang pernah dia lakukan. Mungkin karena ada amalan-amalan yang istimewa yang pernah dia kerjakan sehingga dihapus dosa yang pernah dia lakukan. Ataupun kalau tidak, maka dia akan diazab terlebih dahulu, akan disiksa terlebih dahulu di neraka sesuai kadar dosa yang pernah dia lakukan. Akan tetapi selama dosa yang dia lakukan adalah bukan dosa kesyirikan, maka nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dan di surga lah dia akan
kekal di dalamnya. Dan sudah kita jelaskan, kita tidak seperti dua kubu aliran yang menyelisihi sunnah, bahwasanya ada Mu'tazilah yang mengatakan dosa besar mencuri, berzina, meminum khamar dan dosa-dosa besar yang lainnya menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya ketika dia tidak bertobat. Dan ada aliran yang lain yang mengatakan bahwasanya dosa besar tidak ada pengaruhnya, dosa-dosa apapun tidak ada pengaruhnya selama kita tidak melakukan dosa syirik. Yang penting jangan lakukan dosa syirik, maka kita akan masuk ke dalam syurga. Kita akan langsung masuk ke dalam syurga. Berdalilkan hadis-hadis yang seperti ini, dan dia tidak mengumpulkan hadis-hadis yang lainnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan, bahwasanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak membawa dosa kesyirikan, tidak membawa dosa syirik, maka jika dia memiliki dosa-dosa yang lainnya bahkan termasuk dosa besar, maka boleh jadi Allah mengampuni dosa tersebut dan tidak mengazabnya, karena mungkin disebabkan ada amalan-amalan yang pernah dia lakukan, atau karena besarnya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ya boleh jadi dia akan mengazabnya terlebih dahulu, menyiksanya terlebih dahulu sesuai kadar dosa yang dia lakukan, dan nanti ujungnya dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa kesyirikan dan dia tidak bertobat, maka mereka lah yang akan dikekalkan di dalam neraka, wal-iyadzu billah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan peluang pengampunan bagi orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ketika seseorang telah meninggal dan ada dosa kesyirikan besar yang dia bawa dan belum sempat bertaubat di dunia, dan Allah akan ampuni dosa yang lain. Berarti dosa selain kesyirikan, meskipun ada yang disiksa terlebih dahulu, akan tetapi semuanya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Kemudian sabda Nabi SAW bahwasanya meskipun dia telah meminum khamar atau telah berzina dan telah mencuri, bukan menunjukkan bahwasanya itu perkara yang ringan, bukan menunjukkan bahwasanya itu satu dosa yang ringan atau perkara yang sepele. Karena sahabat Abu Dzar sampai berulang-ulang kali, di riwayat yang lain berulang kali seakan tidak menerima. Kenapa bisa? Karena dalam pandangan mereka yang mereka pahami selama ini, bahwasanya dosa itu adalah dosa yang sangat besar, perkara itu adalah perkara yang berat. Dosa mencuri, dosa berzina, meminum khamar, semuanya adalah dosa-dosa besar yang mereka pahami sangat pantas untuk mendapatkan balasan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaget, bahkan Umar sendiri mengatakan jangan sebarkan dulu hadis ini, kembali lagi perjelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini berbahaya. Jangan sampai disampaikan kepada orang-orang yang tidak memahami dengan benar, lalu mereka yattaqilu, mereka bermudah-mudah dan mengatakan tidak mengapa melakukan dosa ini, dosa itu, selama tidak mempersekutukan Allah. Maka ini perkara yang atau pemahaman yang keliru ketika kita memahami hadis-hadis seperti ini. Yang ingin ditekankan oleh Nabi SAW pada hadis-hadis yang seperti ini adalah tingginya nilai tauhid, tingginya nilai akidah, tingginya nilai keimanan di dalam hati seorang hamba, sampai Allah Subhanahu wa taala sampai dia berpeluang untuk dimaafkan dari dosa-dosa yang sangat berat, dikarenakan keimanan dan tauhid, keimanan dan akidah yang ada di dalam hatinya. Jadi bukan justru sebaliknya yang kita ingin tonjolkan. Jadi bukan justru kita memahami bahwasanya tidak mengapa dosa-dosa tersebut, atau dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa yang ringan, tidak mengapa kita kerjakan selama kita berakidah. Maka ini tidak benar. Yang ingin ditekankan pada hadis-hadis yang seperti ini adalah bagaimana kita terus menguatkan akidah kita, mempelajari akidah yang benar, agar kita betul-betul menjadi muslim yang memahami
akidah dan keyakinan yang benar, sehingga kita tidak terjerumus pada praktek-praktek kesyirikan yang bisa menodai dan merusak perkara yang paling berharga, yang merupakan kunci surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu akidah, tauhid atau iman yang ada di dalam hati kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Segala yang benar ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang keliru itu dari kesalahan dan kelemahan kami secara pribadi, maka silahkan diluruskan jika ada yang keliru, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.